Halo, salam trader. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materinya. Untuk melanjutkan materinya, kita review dulu dari materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya itu mengenai kenapa candlestick itu terbentuk. Candlestick itu terbentuk dari pertarungan antara buyer dan seller. Gitu. Candlestick itu terbentuk dari pertarungan antara bullish dan bearish. Candlestick itu terbentuk dari pertarungan antara hijau dan merah. Dan candlestick itu terbentuk dari pertarungan antara pembeli dan penjual. Itu analogi pertamanya, itu adalah kuncinya. Maka dari itu candlestick itu terbentuk berbeda-beda bentuknya. Seperti itu. Nah, dilihat dari mana kemenangan sebuah candlestick itu terjadi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh candlestick bearish. Nah, dalam satu candlestick ini contohnya candlestick bearish. Dalam satu candlestick ini, candlestick yang dimenangkan ini adalah candlestick bearish. Dalam satu candlestick ini, candlestick yang dimenangkan ini adalah candlestick penjual. Dalam satu candlestick ini, candlestick yang dimenangkan adalah candlestick merah. Itu sebelum candlestick ini terbentuk, di sini adalah pertarungan antara pembeli dan penjual, antara bullish dan bearish. Sebelum candlestick ini terbentuk ya, ada pertarungannya dulu. Nah, dilihat dari mana kemenangan bearish ini? Dilihat dari body. Body adalah wujud kemenangan. Body adalah bentuk kemenangannya. Body, kita tulis ya, bentuk kemenangan bearish. Nah, lihat dari mana? Dari body. Body adalah bentuk kemenangan bearish. Seperti itu. Dari sini paham ya? Kemudian, nah, sumbu itu apa? Nah, jadi dalam candlestick itu memiliki dua karakteristik, yaitu dari body dan sumbu. Body itu bentuk kemenangannya, bentuk atau wujud dari kemenangannya. Kalau sumbu adalah bentuk perlawanan atau strategi yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Sumbu adalah strategi untuk menentukan arah harga atau untuk menentukan di babak selanjutnya. Sumbu adalah arah harga, strategi arah harga di candle selanjutnya. Sumbu adalah bentuk perlawanan atau bentuk strategi di candle selanjutnya. Gitu. Sumbu adalah bentuk strategi. Sumbu adalah strategi perlawanan di candle selanjutnya. Kayak gitu. Kelihatan nggak? Nah, saya ulangi lagi. Jadi body dalam satu candlestick ini, body adalah bentuk kemenangan dari bearish. Body adalah wujudnya. Berarti otomatis satu candlestick ini dimenangkan oleh apa? Dari bearish. Tapi dari kemenangan tersebut muncul sumbu. Sumbu itu apa? Sumbu itu adalah ibaratnya kalau kita bertarung tinju. Nah, ketika kita kalah dari seseorang, katakanlah dari si A mengalahkan si B gitu. Dan si B itu menganalisa teknik-teknik dari si A. Nah, untuk apa? Untuk tidak mengulangi kejadian yang sama, atau untuk bisa dapat mengalahkan kembali di babak selanjutnya. Mengalahkan si A di babak selanjutnya. Di babak selanjutnya di mana? Di candle selanjutnya, di sini. Candle ini, contohnya candle ini ya, gitulah. Candle yang di sini aja lah ya. Nah, ini gitu. Jadi, sumbu adalah bentuk strategi perlawanan di candle selanjutnya. Jadi, dilihat dari mana Dilihat dari mana strategi kuat atau enggaknya? Dilihat dari ukuran sumbunya. Semakin besar
semakin panjang sumbunya, berarti otomatis perlawanannya semakin kuat. Strategi perlawanannya semakin kuat untuk di candle selanjutnya. Semakin kecil, berarti otomatis perlawanannya untuk menganalisa strategi di babak selanjutnya itu sangat kecil, sangat tipis, kayak gitu. Nah, sumbu atas itu adalah kekuatan strateginya oleh bearish, gini ya, oleh bearish. Kita turutik. Nah, sumbu atas itu bentuk perlawanan, strategi perlawanan candle selanjutnya bearish. Dan sumbu bawah strategi perlawanan bullish. Kenapa di atas bearish dan kenapa di bawah bullish? Karena sumbu itu bentuk tekanan. Nah, tekanan kalau dari sini kan dari atas ke bawah tekanannya. Berarti dari atas ke bawah itu berarti otomatis apa? Penjual. Atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas ialah pembeli. Nah, ini adalah tekanan dari bawah ke atas. Seperti itu. Semua sumbu di atas adalah tekanan dari bearish. Semua sumbu di bawah adalah tekanan dari bullish. Sampai sini paham ya? Gitu. Nah, sumbu adalah bentuk strategi untuk menentukan strategi di candle selanjutnya. Gitu. Seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian di materi selanjutnya kita akan bahas kenapa saya kenapa saya sangat tidak boleh untuk bisa menganalisa hanya satu candle saja. Karena satu candle saja tidak dapat kita ketahui arah harga ke depannya. Butuh berapa candlestick untuk kita mengetahui arah harganya? Saya kasih informasi, yaitu butuh 3 buah candlestick untuk mengetahui arah harga ke depannya. Kayak gitu. Nah, disinilah letak open posisinya. Gak kelihatan, hitam aja. Nah, di sini bentuk open posisinya. Ini ntar warnanya diganti dulu. Ini candle pertama. Untuk kita bisa menganalisa di sini ini ya. Kita punya 3 analisa untuk bisa open posisi di yang keempat. Misalkan analisa pertama kita sebut dengan indikasi. Analisa kedua kita bisa analogikan atau kita bisa analisa dengan informasi. Dan analisa yang ketiga kita bisa sebut konfirmasi. Dan di sini yang keempat yaitu open posisi. Gitu. Nah, ini adalah indikasinya. Candle pertama adalah indikasinya. Analisa kita untuk bisa menentukan open posisi di candle keempat atau bisa menentukan arah harganya, kita minimal kita baca 3 candle sebelumnya. 3 candle sebelumnya untuk bisa open posisi di candle keempat. Dari sini paham ya? Kayak gitu. Karena kenapa kita membaca di candle selanjutnya? Karena candlestick itu saling berkaitan, saling memberi informasi. Semua candlestick, baik doji, baik marubozu, baik candle pelemahan, itu hanya informasi. Satu candlestick itu hanya informasi. Informasi itu belum tentu valid, belum tentu tidak valid.
gitu. Valid, gimana caranya supaya informasi itu valid? Ya kita harus bisa membaca 3 informasi ini gitu. Yang pertama informasi satu yaitu informasi indikasinya. Yang kedua indikasi dari informasi si indikasi ini, yang pertama gini ya. Yang ketiga adalah konfirmasinya. Ketika kedua informasi ini sudah mendukung dan terkonfirmasi di kanal ketiga, kita bisa eksekusi di kanal keempat. Kayak gitu. Paham nggak? Saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu untuk menganalisa candle sebelumnya, itu candle yang di sini nih, candle pertama. Kita tahu dulu indikasinya apa nih, gitu di sini. Dari sini. Kemudian dari indikasi ini kita kuat nih. Oh, indikasinya katakanlah A. Katakanlah A ya, katakanlah A. Kemudian kita lihat lagi informasinya. Oh, informasinya mendukung. Informasi ini adalah mendukung dari indikasi. Informasi ini saya ketik aja ya. Informasi adalah bentuk dukungan dari indikasi. Informasi adalah bentuk dukungan dari indikasi. Nah gitu ya. Apa-apalah. Nah, bentuk dukungan dari informasi, mendukung tidak gitu dari indikasi. Informasi ini mendukung tidak informasi di kanal kedua ini dari indikasi ini. Nah, kalau mendukung, kita analisis lagi di kanal ketiga. Ternyata di kanal ketiga itu mendukung keduanya. Misalkan kanal ketiga ini mendukung A. Tadi kan kanal pertama A. Kanal kedua ternyata mendukung A. Dan kanal ketiga terkonfirmasi. Gitu. Terkonfirmasi dari kanal kedua dan kanal ke-1. Terkonfirmasi A juga contohnya. Berarti itu otomatis apa? Kita bisa eksekusi A di candle keempat. Nah, seperti itu. Jadi untuk bisa kita tahu analisa satu candlestick atau arah harga gitu ya, kita wajib mengetahui minimal itu 3 candle di belakang. Dari sini paham ya? Kalau ada yang belum paham bisa komen di kolom komentar gitu ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materinya untuk video ini sampai sini ya. Bye.